Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ramadina Slaviana, NIM 193141008 dan Rizky Untari, NIM 193141009 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengembangan konsep, nilai, norma, dan moral dalam PKN. Nah, dalam bab ini kelompok kami akan membahas mengenai 4 poin, yaitu yang pertama tentang pengertian konsep, nilai, norma, dan moral dalam PKN. Yang kedua yaitu tentang peranan PKN dalam pembentukan moral peserta didik. Yang ketiga yaitu tentang hubungan nilai, norma, dan moral. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pendidikan nilai, norma, dan moral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsep, nilai, norma, dan moral dalam PKN. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep dalam PKN. Apa sih yang dimaksud dengan konsep dalam PKN itu? Konsep adalah semua pengertian yang terdapat dalam pikiran seseorang tentang berbagai hal. Nah, contoh dari konsep yaitu diantaranya HAM, demokrasi, globalisasi, dan lain-lain. Konsep ini perlu dikenalkan kepada peserta didik agar kelak jika menghadapi masalah yang berkaitan dengan moral, mereka bisa mengatasinya secara runtut, kronologis, dan memiliki konsep yang matang. Selanjutnya yaitu pengertian nilai dalam PKN. Menurut diktionari dalam Winatapura, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Yang pertama yaitu nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi sesama manusia. Yang kedua yaitu nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu nilai kerohanian. Dalam nilai kerohanian ini dikelompokkan menjadi 4 macam lagi, yaitu yang pertama nilai kebenaran, bersumber pada akal pikiran manusia. Yang kedua yaitu nilai estetika, bersumber pada rasa manusia. Dan yang ketiga yaitu nilai kebaikan, bersumber pada kehendak manusia. Dan yang terakhir yaitu nilai religius, bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Nah, selanjutnya yaitu pengertian norma dalam PKN. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Macam-macam dari norma ini ada 5, yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama adalah tolak ukur benar salah berdasarkan pada ajaran-ajaran agama. Yang kedua yaitu norma hukum. Norma yang dituntut tegas oleh masyarakat dan dianggap perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu norma moral, tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Yang keempat yaitu norma kebiasaan, berarti tolak ukur perilaku manusia berdasarkan pada hal-hal yang telah berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini menyangkut sikap lahiriah manusia. Pelanggaran norma biasanya mendapatkan sanksi, tetapi tidak selalu berupa hukuman di pengadilan atau penjara. Sanksi dari norma agama lebih ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hukumannya berupa siksaan di akhirat atau di dunia atas kehendak Tuhan. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan biasanya berupa gunjingan dari lingkungannya. Adapun penyimpangan norma kesopanan dan kebiasaan juga mendapat sanksi moral dari masyarakat berupa gunjingan atau cemoohan. Begitu pula norma hukum biasanya berupa aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di masyarakat dan disepakati bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian moral dalam PKN. Menurut Suseno, moral adalah ukuran baik buruk seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang peranan PKN dalam pembentukan moral peserta didik. Nah, adapun peranannya yaitu yang pertama,
menanamkan pembiasaan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral. Yang kedua yaitu membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri. Yang ketiga yaitu melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik atau buruk. Materi yang selanjutnya yang akan kami sampaikan berkenaan dengan hubungan antara nilai, norma, dan moral. Sudah kami singgung di awal tadi bahwa nilai merupakan suatu kualitas yang berguna bagi manusia sebagai penuntun tingkah laku untuk berakhlak mulia. Nah, agar nilai ini dapat berguna, maka perlu dikolaborasikan atau diformulasikan dengan penjabaran konkret, yaitu berupa norma. Selanjutnya, nilai dan juga norma akan berkaitan juga dengan moral dan etika. Perlu diketahui bahwa derajat kepribadian seseorang berkenaan dengan moralitas yang dimilikinya. Hubungan antara moral dan etika memang sering disamaartikan, padahal keduanya memiliki perbedaan. Moral merupakan kumpulan aturan tindakan yang menjadi aturan bagi manusia untuk bertingkah laku baik. Di sisi lain, etika merupakan cabang filsafat yang menyinggung mengenai pandangan-pandangan moral tersebut. Hubungan antara nilai, norma, dan moral dapat dianalogikan sebagai buku petunjuk tentang memperlakukan sebuah mobil dengan baik. Sedangkan etika memberikan pengertian tentang struktur dari teknologi mobil itu sendiri. Jadi bisa diartikan bahwa moral itu merupakan petunjuk dan juga aturan, sedangkan etika merupakan moral yang dimiliki manusia atau moralitas. Demikianlah hubungan antara ketiga aspek tersebut dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia. Materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nilai, norma, dan moral di Indonesia. Dalam pelaksanaan pendidikannya terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi atau SI dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan atau SKL. Nah, tujuan dari pendidikan moral ini adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan difokuskan pada pembentukan peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan, cinta tanah air, dan juga berakhlak mulia. Cukup sekian presentasi dari kami. Silahkan teman-teman bila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.